Mari kita mulai merenungkan. Sejak mulai zaman Adam, sesudah Adam berbuat dosa, dia berusaha, yaitu melakukan undang-undang agamanya. Waktu itu sesudah Adam berdosa, dia berusaha menutupi kekurangannya dengan daun ara. Anak Adam juga mencoba melakukan undang-undang agamanya. Itulah si Kain dan si Habil dengan memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Si Kain gagal. Dia tidak sanggup melakukan undang-undang agamanya. Dalam zamannya Tuhan Yesus juga jumpa dengan orang-orang yang suka melakukan hukum agamanya, tetapi mereka tidak sanggup melakukannya. Mari kita berdoa supaya kita dapat menemukan jawaban. Kami tahu hukum-hukum agama itu yang Tuhan Allah berikan itu baik, supaya kami melakukannya. Tapi karena kami manusia orang berdosa, kami tidak sanggup melakukannya. Itulah kenyataan dalam hidup kami. Karena itu kami mau mendengarkan bagaimana caranya supaya kami sanggup untuk melakukan undang-undang agama yang Tuhan Allah sudah berikan ini. Dan kami dengan damai sejahtera memenuhi tuntutan hukum-hukum Allah sendiri. Terpujilah namamu yang memberikan jalan keluar bagi kami yang tidak sanggup melaksanakan undang-undang agama kami, tapi Engkau memberikannya jalan keluar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 8 itulah cerita hukum agama yang menjatuhi hukuman dilempari sampai mati. Yohanes pasal 8 ayatnya yang di atas, perempuan yang berzina. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saya ulangi baca ayatnya dari atas. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Jadi cerita ini berada di Yerusalem. Di Bukit Zaitun seperjalanan jauhnya dari Yerusalem. Bukit Zaitunlah tempat Yesus naik ke surga. Dan Bukit Zaitunlah nanti tempat Yesus datang kembali. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah di Yerusalem. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi boleh kita melihat bagaimana ibadah mereka tidak pakai kursi. Mereka duduk bersama-sama. Dan disitulah Yesus mengajar. Maka ahli-ahli Taurat, inilah sekte agama yang ada pada zaman Yesus. Dan ini ada di Yerusalem. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Inilah tingkah laku yang beragama tidak sanggup dia. Tahu dia apa artinya.
yaitu akan dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi itu yang dilakukannya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia..." Keluarlah undang-undang agama. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Jadi hukum agama, orang berbuat zina itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Undang-undang agama ini tidak mampu perempuan ini memenuhinya, sehingga dia berbuat zina. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperbolehkan sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Undang-undang agama jelas, orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat zina harus dilempari sampai mati supaya mereka bersih dari perzinahan itu. Undang-undang agama tidak sanggup aku melakukannya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Yesus menerima undang-undang agama bahwa orang yang berbuat zina harus dilempari mati dengan batu. Tetapi siapakah yang berhak untuk melempari batu? Siapakah yang berhak untuk melakukan undang-undang agama ini? Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka yang menuntut supaya batu dilemparkan kepada perempuan yang sudah tertangkap zina ini. Yesus katakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa." Dia tidak sebut barang siapa di antara kamu yang tidak berzina. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Jadi Yesus tidak membedakan dosa zina dengan dosa yang lain, sama dengan berbuat zina dengan berdosa yang lain sama, artinya dilempari dengan batu. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Inilah dibuat Yesus untuk menghadapi orang yang tidak sanggup melakukan undang-undang agama ini. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Sesudah mereka mendengar, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dialah yang berhak untuk menjatuhkan hukuman ini. Tetapi waktu mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kalimat ini sangat menyinggung hati kita, bahwa hati nurani orang yang tadi mau menghukum perempuan yang berbuat zina karena dia tidak mampu melakukan undang-undang agamanya,
Rupanya kalimat ini menunjukkan bahwa semua di antara manusia sama. Tidak ada yang sanggup melakukan undang-undang agamanya. Itulah sebabnya. Maka pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Apa yang dapat kita perhatikan dalam cerita ini? Berarti perempuan yang tertangkap zina sesuai dengan undang-undang kitab imamat mereka dilempari dengan batu. Sekarang Yesus katakan, aku bukan mengatakan tidak dilempari dia dengan batu. Tetapi aku mengatakan, barang siapa yang tidak berbuat dosa, dialah yang melemparkan batu kepada perempuan ini. Tetapi waktu mereka mendengar itu, mereka akan pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tua. Berarti mereka juga tidak sanggup melakukan undang-undang hukum agamanya. Kalau boleh dikatakan, dia juga melakukan perzinahan itu. Hanya dia tidak tertangkap basah oleh masyarakat. Tetapi dia tertangkap basah waktu Yesus mengatakan kalimat ini. Tapi orang-orang yang membawa perempuan yang tertangkap basah berzina ini sekarang di hadapan Yesus. Orang-orang yang membawa perempuan yang tertangkap basah berzina ini, dia akan tertangkap basah oleh Yesus Kristus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dengan perkataan itu, semua yang tadi mau menghukum perempuan yang berbuat zina ini akan tertangkap basah oleh karena perkataan Yesus. Di hadapan Yesus, semua kita akan tertangkap basah. Di hadapan Yesus, semua kita tertangkap basah kalau kita menyalahkan orang berbuat zina dan kita sendiri melakukan perbuatan yang zina. Kalau ini tidak bisa kita melaksanakan hukuman bagi orang lain. Di hadapan Yesus, semua kita tertangkap basah. Di hadapan manusia bisa kita tidak dilihat. Tetapi di hadapan Yesus dengan perkataan itu, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Apakah artinya? Kenapa mereka pergi? Yesus tidak menyuruh mereka pergi. Orang yang berzina tidak bisa menghakimi orang yang berzina. Yesus tidak katakan demikian. Tetapi mereka pergi seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Ada guyon pengkhotbah katakan, kenapa yang tertua duluan pergi? Katanya. Karena dia yang lebih banyak berbuat zina. Siapakah Yesus dalam cerita ini kalau demikian? Membuat orang yang menuduh berbuat zina dan dia sendiri akan menemukan dirinya. Yesus adalah terang dunia. Dia menerangi apa yang tersembunyi.
Tidak ada yang mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini orang berdosa dan orang yang berzina. Makanya berani dia membawa perempuan yang berzina ini ke hadapan Yesus. Karena menurut dirinya sendiri dia tidak berbuat dosa. Tetapi waktu berjumpa dengan Yesus, Yesus tidak mengatakan dia orang berzina. Dia tidak mengatakan, hei kamu ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli orang Farisi, melaksanakan undang-undang agamamu dengan benar. Dengan perginya orang ini dari hadapan Yesus, Anda bisa berkata, tadinya dia menghukum orang dengan undang-undang agamanya. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi juga akan berkata dalam hatinya mulai dari yang tua, bahwa aku juga tidak ada bedanya dengan perempuan yang berbuat zina ini. Walaupun di dalam kenyataannya tiap hari aku orang beragama, tetapi aku tidak sanggup melakukan undang-undang agamaku itu. Itulah artinya, pergilah mereka seorang demi seorang. Tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Pergilah mereka. Itulah artinya, aku juga sebagai orang Farisi, aku juga pemuka agama ahli Taurat, tidak mampu aku melakukan apa yang dituntut oleh undang-undang Taurat ini. Maka aku juga sama, hanya tidak ada yang meneranginya. Secara hati nurani mereka mengakuinya. Dan sekarang Yesus adalah terang dunia. Dia dapat melihat apa yang ada di dalam hatinya. Hari ini kalau kita berhadapan dengan Yesus sebagai orang yang beragama, sanggupkah Anda melakukan undang-undang agama saudara itu? Atau mungkin Anda akan berkata, aku sanggup di hadapan manusia, tetapi aku tidak sanggup di hadapan Yesus. Karena dia menerangi apa yang tersembunyi di dalam lubuk hati orang ini. Terutama orang yang tua ini jujur. Tidak berani lagi menyembunyikan dosanya, pelanggaran perzinahannya ini. Sehingga dia tidak berani melempari perempuan yang berbuat zina ini dengan batu. Walaupun perempuan berzina ini menurut undang-undang agama harus dilempari dengan batu. Kalau dia melempari, maka berarti gilirannya pun nanti akan menimpa dia sama dengan perempuan ini. Bolehkah kita menyadari bahwa aku juga sama, tidak mampu aku melakukan undang-undang agamaku yang dituntut Allah. Dan Yesus datang meneranginya. Itulah sebabnya dia pergi dan meninggalkan. Tadi rencananya melempari perempuan itu, tetapi sekarang dia yang menemukan dirinya bahwa dia orang berzina, dia orang yang berbuat dosa. Tidak bisa lagi disembunyikannya dengan perkataan Yesus yang sangat berkuasa ini. Yesus katakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Baik, saya lanjutkan ayat yang ke-10. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hei perempuan, di manakah mereka? Berarti senyap. Orang-orang yang tadinya begitu berani menunjukkan dia lebih rohani. Apalagi dalam cerita ini kita jumpa ahli Taurat yang menyelidiki Taurat, tapi tidak sanggup melaksanakan hukum-hukum itu. Apalagi di sini ada namanya orang Farisi yang begitu menganggap dirinya orang kudus,
Itulah sebabnya dia berani menghukum orang yang berbuat zina ini karena menurut dirinya dia melakukan undang-undang agamanya. Tetapi waktu berhadapan dengan Yesus, dia mengakui dirinya bahwa dia tidak sanggup melakukan undang-undang agama yang dia tahu itu. Dia juga orang berdosa dan dia juga orang berzina. Itulah sebabnya makanya dia pergi. Tetapi yang aku suka membacanya, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka itu? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Apa artinya ini? Di manakah mereka semua, hai perempuan? Jawabnya apa? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Kenapa Yesus tanya? Di manakah mereka yang tadinya menganggap dirinya orang kudus sebagai orang Farisi, orang kudus sebagai yang mentaati undang-undang Taurat? Sekarang di mana mereka semua? Maka jawabnya yang paling tepat, mereka itu juga tidak mampu melaksanakan undang-undang agamanya. Itulah sebabnya dia pergi meninggalkan percakapan ini. Yesus mencari orang-orang yang menganggap dirinya sanggup melaksanakan undang-undang agamanya. Tetapi waktu peristiwa ini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum engkau? Karena melanggar undang-undang agama ada hukumannya. Tidak adakah yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Berarti yang layak menghukum perempuan ini karena Yesus tidak pergi, maka dialah di tengah-tengah cerita ini mengungkapkan, Yesus inilah yang menjalankan undang-undang hukum agama. Dialah yang tidak berbuat dosa dalam cerita ini. Makanya dia tidak pergi. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Yesus tidak menghukum orang yang tidak sanggup melakukan undang-undang agamanya. Jadi kalau Anda bergumul dengan tidak mampu melakukan undang-undang agama, hanya Yesus yang bisa menolong Anda. Hanya Yesus yang bisa membebaskan Anda dari tuntutan hati nurani. Seperti ahli Taurat dan Farisi pergi dengan merasa bersalah di hadapan Tuhan Allah. Masing-masing manusia rupanya ada namanya feel guilty dalam bahasa Inggrisnya, my conscience. Hati nuraniku berkata bahwa akulah yang patut dilempari karena aku juga orang berdosa. Makanya pergi orang-orang Farisi dan orang Saduki ini. Tetapi yang sangat menarik, kalaulah boleh Anda mendengarnya, tetapi Yesus berkata, hei perempuan, di manakah mereka? Di manakah mereka semua yang berbuat zina itu? Itu yang dimasukkannya. Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Kalau Anda merasa dihukum oleh hati nurani karena tidak mampu melakukan undang-undang agama yang Anda tahu, dan Anda terus-menerus hidup di dalamnya, kalau belum pernah Anda mendengar bahwa di dalam Yesuslah Anda mampu melaksanakan undang-undang agama itu. Sebagai orang berdosa, kita sudah ditawan oleh dosa perzinahan. Kita sudah ditawan oleh dosa itu. Tetapi Yesus yang dapat membebaskannya. Kita baca supaya kita bisa yakin. Tidak adakah seorang pun menghukum engkau?
Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Kalimat yang terakhir yang paling enak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saya ulangi, kalimat ini menjadi bagian kita meninggalkan hadapan Tuhan Yesus hari ini. Aku akan bisa. Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mulai hidup yang baru karena Yesus sudah memberikan perintah, jangan lagi berbuat dosa. Itu bukan undang-undang agama. Perkataan Yesus ini dijamin bahwa perempuan yang berbuat zina ini pulang kapanpun tidak lagi akan berbuat dosa di dalam hidupnya. Ada perintah Yesus dan itulah menjamin hidupnya pulang. Yesus yang mengatakan, jangan lagi berbuat dosa mulai dari sekarang. Kalau anak manusia membebaskan kamu, maka engkau sungguh-sungguh bebas. Yesus mengatakan kepada saudara, pulanglah dan jangan lagi berbuat dosa. Anda memiliki kekuasaan, kekuatan untuk tidak berbuat dosa karena Anda tidak melakukan undang-undang agama. Tetapi Anda melakukan apa yang dikatakan Yesus. Yesus bukan memberikan undang-undang agama, tetapi Yesus memberikan kuasa bahwa setiap orang yang menerima dia, berhenti dia berbuat dosa karena Yesus berkuasa di dalam hati kita. Kepadamulah kami bersyukur. Yesus Tuhan Juru Selamat kami kalau kami punya pengalaman. Tidak bisa melakukan undang-undang agama kami. Maka kalau kami teruskan, maka kami pasti akan mendapat hukuman. Tetapi engkaulah Yesus yang berkata, pulanglah. Aku pun tidak menghukum engkau dan mulai dari sekarang, jangan lagi berbuat dosa. Kami mengucap syukur bahwa perkataanmu inilah jaminan bahwa kami menang dalam semua perbuatan dosa kami karena Yesus yang sudah mengatakannya. Terima kasih Tuhan, kalau ada saudara-saudara kami yang bergumul, buatlah dia datang kepadamu dan dia mengalami kemenangan dari dosa-dosanya. Akhirnya dia tahu bahwa apa yang kau katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, dan itu terjadi dalam hidupnya. Kami memuji namamu, Yesus Juru Selamat kami. Amin.